Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Izari Ahmad dengan NIM 124110310500133. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu teori dalam kajian teori hubungan internasional, yaitu teori normatif, sekaligus menganalisis kelebihan dan kekurangan dari teori normatif ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, saya juga akan membandingkan teori ini dengan salah satu teori alternatif, yaitu teori feminisme dalam hubungan internasional. Teori normatif dalam hubungan internasional adalah teori yang tidak hanya bertanya bagaimana dunia ini terjadi, bagaimana dunia ini bekerja, tapi bagaimana seharusnya dunia ini bekerja. Sesuai penjelasan dalam Normative International Relation, teori ini menekankan moralitas, nilai, dan etika sebagai dasar dalam memahami tindakan negara, perang, kebijakan diplomatik, hingga keputusan global. Berbeda dengan pendekatan positifis seperti realisme yang fokus pada kekuasaan dan kepentingan nasional, teori normatif ini berusaha menghubungkan politik internasional dengan prinsip moral seperti keadilan, HAM, dan tanggung jawab kemanusiaan. Kemudian kelebihan dari teori normatif ini. Jadi pertama, teori ini memberikan dimensi moral dalam studi hubungan internasional. Teori ini membantu kita melihat bahwa kebijakan negara bukan hanya soal strategi dan kepentingan, tetapi juga menyangkut hak hidup, martabat, dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, teori normatif ini memperluas ruang analisis dan mengajak kita untuk menilai apakah praktik global seperti perang, embargo ekonomi, eksploitasi sumber daya, atau ketimpangan global itu layak secara moral atau tidak. Nah, di teori normatif ini menganalisis hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori ini memberikan kerangka reflektif dalam menilai isu modern seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan intervensi kemanusiaan. Dengan kata lain, teori normatif ini berperan sebagai kompas etis, sebagai arah etis dalam studi hubungan internasional. Oke, kemudian kalau kita bicara kelebihan, kemudian sekarang bicara kelemahan, keterbatasan dari teori normatif ini. Yang pertama, kelemahan teori normatif ini sering dianggap terlalu lurus, terlalu idealis, karena dunia internasional itu tidak selalu mengakui moralitas tetapi kepentingan nasional. Jadi ya nggak melulu soal moral, tapi kepentingan nasional juga harus didepankan. Kemudian yang kedua, nilai moral itu tidak universal. Apa yang dianggap etis bagi satu negara mungkin tidak dianggap etis oleh negara lain. Jadi tergantung bagaimana fungsinya. Kalau menurut negara ini itu merupakan hal yang wajar, tapi belum tentu untuk negara lain ini merupakan hal yang wajar. Kemudian yang ketiga, teori ini kurang memberikan kerangka analisis empiris karena lebih memfokuskan pada refleksi filosofis daripada data. Jadi teori ini tadi kan menganalisis empiris, tetapi fokusnya itu kepada refleksi saja, tidak berdasarkan data. Nah, itu kurangnya dari teori normatif ini. Kemudian di sini saya ingin membandingkan teori normatif ini dengan teori feminisme. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya bandingkan seperti yang dijelaskan dalam feminisme teori hubungan internasional. Feminisme ini muncul sebagai kritik terhadap teori dominan yang dianggap bias maskulin, negara sentris, dan tidak inklusif terhadap pengalaman perempuan. Nah, jika teori ini bertanya tentang moralitas secara umum, feminisme ini lebih spesifik bertanya
siapa yang tidak terlihat dalam politik internasional, terutama perempuan. Jadi yang ditekankan oleh feminisme itu adalah mencakup perempuan. Jadi aspek-aspek dari teori normatif itu perbedaan fokusnya. Kalau teori normatif itu lebih ke etika global dan moralitas, tapi kalau feminisme lebih ke ketidakadilan gender. Kemudian pendekatan dua teori ini, kalau teori normatif memakai filosofis dan reflektif, akan tetapi feminisme ini memakai pendekatan yang sangat kritis dan transformatif. Kemudian kritik utama dari dua teori ini, yang pertama teori normatif itu hubungan internasionalnya itu kurang mempertimbangkan moralitas. Kemudian kalau kritik utama untuk teori feminim itu HI ini bias maskulin dan eksklusif. Nah, kalau untuk tujuan dua teori ini, teori normatif itu keadilan global dan etika politik, kemudian feminisme itu kesetaraan gender dan transformasi struktur global. Dengan kata lain, feminisme ini lebih konkret dan aktivis, sedangkan teori normatif ini lebih ke filosofis dan abstrak. Namun, keduanya ini sama-sama mendorong perubahan menuju sistem internasional yang lebih etis. Kemudian terakhir, sebagai kesimpulan, teori normatif memberikan kontribusi yang penting dalam mendorong dimensi moral dan etika dalam hubungan internasional. Meski dianggap idealis, teori normatif ini membantu kita untuk mempertanyakan keadilan, moral, dan nilai kemanusiaan di balik setiap kebijakan global yang diambil oleh suatu negara. Kemudian melalui perbandingan dengan teori feminisme, kita dapat melihat bahwa studi hubungan internasional ini tidak hanya soal analisis kekuasaan dan kepentingan, tetapi juga tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan apakah dunia ini berjalan sebagai semestinya, sebagaimana seharusnya. Kemudian cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.